seluruh jajaran Forkopimda, Pak Wakil Bupati, terima kasih, Pak Sekda Prof, terima kasih karena provinsi sangat sigap, Pak Korwil juga mengonsolidasi semua kabupaten untuk juga bisa membantu. Kami mengucapkan terima kasih. Juga di sini hadir seluruh jajaran OPD yang terkait dan juga dari Pak Raymond Valian dari Forum Jasa Tirta dan mungkin juga seluruh stakeholder yang hadir. Jenderal, kami melaporkan bahwa kalau ngomong Trenggalek, banjir dan longsor itu kayaknya familiar sekali. Karena memang kita di kawasan selatan itu bentuk sungainya biasanya curam, arusnya langsung ke samudra. Jadi karena arusnya kencang, seringnya sungai ini mencari jalan sehingga sering juga yang namanya terjadi longsor. Kemudian kalau volume air ini debit lagi tinggi, maka terjadi banjir. Nah, secara umum langsung kalau dari peta ini kondisi awal ketika tanggal 18. Jadi Trenggalek ini punya 3 aliran sungai besar yang terhubung ke sungai utama. Yang pertama adalah Didas Prambon. Di sini ada namanya Sungai Temon. Ini yang saat ini sedang dibangun oleh Pak Jokowi, proyek strategis nasional, yaitu Bendungan Bagong. Kemudian ini dulu ada namanya Sungai Keser yang sekarang sudah ada Bendungan Tugu. Nah, ini Bendungan Linggis. Nah, ini tampungannya bisa sampai 11 juta kubik. Kemudian yang dari arah Kampak itu ada namanya Sungai Tawing dari Kampak, Gandusari. Ini ada namanya Sungai Tawing. Ini juga nanti akhirnya hulunya ke satu sungai besar yang namanya Sungai Ngasina. Diperkecil aja, diperkecil. Nah, karena air ini dari arah barat, kemudian dari arah utara, kemudian dari arah selatan, nah daerah yang paling datar di sini. Nah, makanya terlihat di sini terjadi genangan. Dan genangannya memang beberapa tahun terakhir ini salah satu yang paling dalam dan paling luas. Hampir 8.000 penduduk yang terdampak dari 5 kecamatan, 21 desa. Memang ketika air ini datang dan hujan sudah reda, surutnya cukup cepat. Jadi kalau di Trenggalek mungkin sekarang yang ada genangan, next kalau dari update, nah tinggal di sini yang ada genangan di sekitar Kedung Lurah, daerah Pogalan dan juga Durenan. Ini sekarang pantauan terakhir paling tinggi kedalaman selutut orang dewasa, Jenderal. Nah, maka kalau kita berbicara bencana di Trenggalek, selain rehabilitasi dan juga rekonstruksi karena banyak infrastruktur yang rusak, dalam jangka panjang ini penanganan hulu ke hilir kita berharap mitigasi dan adaptasi ini dibantu juga oleh BNPB. Karena di hulu kita ini kadang-kadang juga berpikir hutan kita ini hampir tutupan vegetasinya 70% di kawasan Trenggalek ini. Tetapi kenapa belum bisa menahan atau menyimpan air yang sebanyak itu? Apa kemudian hutan-hutan produksi itu perlu kita evaluasi lagi? Makanya nanti kita bersama perhutani harus duduk. Di hutan itu harus ditreatment seperti apa? Kemudian di wilayah sungainya ada Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, dan di hilirnya juga nanti kita terlibat juga dengan Forum Jasa Tirta gitu ya sebagai operator, karena pintu yang di hilir itu juga dikontrol oleh beliau, termasuk jaringan sungainya. Apakah perlu pendalaman, apakah perlu kemudian pelebaran, dan kemudian seperti itu kita butuhkan. Jadi ini situasi, dan yang diperlukan oleh masyarakat kita sekarang, memang masyarakat sekarang fokusnya adalah pembersihan pasca banjir. Kalau yang di longsor ya tentu pemulihan sarana prasarana rumah mereka. Nah, maka logistik itu masih sangat dibutuhkan, dan kita masih akan mungkin terus membutuhkan itu sampai seminggu ke depan. Kita lihat karena BMKG juga menyatakan curah hujan juga masih cukup tinggi di hari-hari terakhir ini, berarti kita tetap harus waspada. Selain itu juga pakaian bersih dan kebutuhan untuk anak, ibu-ibu ini juga sangat diperlukan, karena rata-rata hampir merendam semua baju-baju yang mereka punya, sehingga kita memerlukan hal tersebut. Termasuk juga untuk infrastruktur ini juga perlu dipikirkan bersama-sama, karena kita tahu fiskal kita juga di tahun 2023 ini tidak selonggar
tahun-tahun sebelumnya kita banyak penyesuaian, bahkan kita di infrastruktur, di angka jalan dan lain sebagainya. Terenggalek ini baru tahun ini kita nggak dapat karena dianggap kondisi jalan sudah baik, indeks jalan dalam kondisi baiknya sudah di atas 80%. Nah ternyata sekarang kita dihantam bencana kayak begini. Jadi ini beberapa aspal-aspal, terus kemudian beberapa ruas yang tertutup material longsoran, termasuk yang terendam banjir, belum juga jembatan-jembatan yang rusak, yang putus, dan juga pondasi-pondasi di sungai itu kan pasti tergerus air juga, kemampuannya untuk menahan jembatan juga ada beberapa yang perlu kita evaluasi, apakah perlu dilakukan penguatan dan lain sebagainya. Dan kemudian juga alat berat ini juga sangat dibutuhkan, termasuk alat berat ini yang spesifik karena tidak semua daerah ini punya jalan yang lebar, tapi butuh alat berat. Nah ini juga harus mungkin dibantu, dipikirkan, kami dipinjami dulu atau seperti apa agar bisa di standby-kan di sini, karena hampir juga curah hujan ini tinggi, setiap hari itu pasti ada aja yang longsor. Bahkan kami sudah mempersiapkan dengan dinas PU untuk membeli tanah karena sudah tebing ini kalau mau di rekonstruksi lagi sudah nggak memungkinkan, jadi kita beli tanah yang sebelahnya, jadi